Dan kembali di Newsroom Pagi, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke Jaksa Penuntut Umum. Ya, Gus Yakut segera menjalani persidangan usai dakwaan rampung. Ya, setelah menjalani pemeriksaan di KPK selama kurang lebih 2,5 jam, Yakut Khalil Qaumas mengaku bersyukur karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 dan menegaskan siap menghadapi proses persidangan. Sementara itu, tim kuasa hukum Yakut menilai kebijakan pembagian kuota haji yang menjadi persoalan dalam perkara ini telah diatur dalam Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak Arab Saudi. Seluruh penjelasan telah disampaikan kepada penyidik dan akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. P21 hari ini, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya, tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap? Ya, apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar itu gimana, Gus? Nanti di persidangan ya Mas ya, sabar. Pemirsa, penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya datangi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Pemirsa, rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar yang diduga berisi dokumen penyidikan. Meski belum ada keterangan resmi, dokumen yang dibawa diduga terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangkanya juga hari ini juga. Pemirsa, sementara itu polisi gandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI ini untuk mengecek barang bukti dolar yang disita polisi. Selain FBI, Polri juga gandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka, beredar informasi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dikabarkan umroh. Ya, namun isu tersebut ini dibantah Kejagung yang tegaskan Febri masih di Indonesia. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri dan sudah dicekal dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto pastikan Febri Ardiansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Agus Andrianto mengatakan pencekalan bisa diperpanjang jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak. Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Okay? Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Ardiansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa abaikan prinsip transparansi dan keadilan. Ya, Yusril juga yakin Presiden Prabowo menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat. Dari Kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat kita. Saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini, dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan, dan melimpahkan ke Kejaksaan, walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Ya, sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi tanggapi usulan kasus yang jerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah dilimpahkan ke KPK. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Ardiansyah masih pada tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. KPK merespon usulan kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri. Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke Kejaksaan. KPK meyakini penyidik Kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut. Perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung, dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung, ya. Terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Ini KPK, kalau kata Komisi 3 atau Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19/2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan, ya. Tapi tentu ada mekanismenya, ya, sehingga di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya, dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Ya, meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses.
Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Militer Iran penyerang pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Yordania. Ya, saat lagi di iNews